Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini Selasa 15 September 2020. Tema daripada renungan hari ini yaitu balas dendam yang beranak cucu. Balas dendam yang beranak cucu. Firman Tuhan terambil dalam Amsal pasal keempat ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Roma 12 ayat 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, tatkala kami disakiti, dirugikan, difitnah, bahkan membuat seluruh apa yang ada pada kami menjadi hancur karena kejahatan yang dilakukan orang lain kepada diri kami ataupun kepada keluarga kami. Maka reaksi yang wajar dari kami biasanya keinginan untuk membalas dendam. Biarlah ya Tuhan, pada hari ini kami belajar tentang apa yang harus sikap yang kami miliki sebagai anak-anak-Mu di dalam menghadapi ketidakadilan di dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, entah berapa kali dalam hidupmu engkau punya keinginan untuk membalas sebuah tindakan yang memang buruk dilakukan pihak lain kepadamu. Baik disengaja ataupun tidak disengaja. Baik untuk kepentingan yang bersangkutan atau juga untuk kepentingan hal-hal lain. Rasa sakit akibat diperlakukan tidak baik, dihina, direndahkan, dihancurkan, bahkan merusak masa depan kita. Bahkan sebagian orang mengalami cacat tubuh karena perbuatan jahat dari orang lain. Bahkan saudara-saudara mengalami kehancuran apa yang Anda miliki, rumah atau apapun juga menjadi hilang karena perbuatan jahat dari orang lain. Atau nama baikmu menjadi hancur, pekerjaanmu menjadi hilang karena perbuatan-perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Alkitab sudah mencatat bahwa orang-orang jahat itu yang firman Tuhan katakan, mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap, mereka lebih baik tidak tidur untuk berbuat jahat bila mereka tidak membuat orang tersandung. Inilah karakteristik manusia dengan kejahatannya. Semenjak jatuh di dalam dosa, maka kejahatan itu menjadi melekat di dalam natur manusia berdosa. Jika orang tersebut tidak bertemu dengan Tuhan mengalami pertaubatan, maka natur jahat itu tetap akan melekat di dalam dirinya. Kita akan berhadapan dengan musuh. Sesungguhnya musuh itu bukanlah tindakan kejahatan itu sendiri, tapi karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mengapa kita tidak perlu membalas kejahatan yang orang lain lakukan kepada kita? Yang pertama adalah bahwa pembalasan itu adalah bukan haknya kita. Itu adalah haknya Tuhan. Sewaktu kita berupaya untuk membalas, maka kita sedang tidak mempercayai Tuhan sebagai hakim dan penguasa dan pengatur di atas kehidupan ini. Bolehkah kalau kejahatan itu kita serahkan kepada aparat, kepada hukum yang berlaku di negara ini? Boleh-boleh saja, tetapi motivasi utamanya bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menghentikan agar kejahatan yang dilakukan itu tidak terjadi kepada orang-orang lain. Tatkala kejahatan itu dibalas dengan kejahatan, dan kita lakukan dengan balas dendam untuk merusak kembali yang bersangkutan, maka keinginan untuk membalas dendam sesungguhnya memang bisa akan merusak juga kehidupan orang yang kita balas. Namun terutama sebetulnya itu merusak diri kita sendiri. Mengapa merusak diri kita sendiri? Tatkala kita punya keinginan untuk membalas dendam, maka di dalam diri kita yang seharusnya memiliki hal-hal positif, kita sedang membuang semua yang positif yang ada di hidup kita. Lalu, keinginan membalas dendam itu juga akan merusak masa depan kita. Keinginan untuk membalas dendam juga akan memberikan warisan yang tidak baik kepada anak cucu kita. Kejahatan adalah bakteri yang jahat.
Kalau kita belajar ilmu kedokteran, di dalam tubuh kita, itu kurang lebih ada jumlah bakteri di dalam tubuh kita itu 100 triliun. Sebagian besar bersyukurnya adalah bakteri yang baik. Bakteri yang baik itu disebut dengan probiotik dalam ilmu kedokteran, yaitu mikroorganisme hidup yang dapat memberi efek baik buat kesehatan. Untuk melawan bakteri yang jahat di dalam tubuh, maka kita perlu perbanyak yaitu bakteri yang baik. Bakteri yang jahat itu bisa merusak khususnya itu di bagian infeksi saluran pencernaan, bisa menyebabkan kanker, diabetes, dan penyakit-penyakit yang lain. Jadi bakteri yang jahat tidak bisa dilawan dengan bakteri yang jahat lagi, karena itu sekeluarga. Kalau orang berbuat jahat, kita berbuat jahat, maka kita sedang mengumpulkan ya keluarga-keluarga kejahatan menjadi satu. Kalau bakteri kejahatan dilawan kejahatan, yang hancur adalah tubuh kita sendiri. Tatkala kejahatan kita lawan dengan kejahatan, yang hancur adalah dirimu dan orang lain juga. Maka dua-duanya hancur. Tidak ada hal yang baik yang bisa ditimbulkan tatkala kejahatan dibalas dengan kejahatan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu engkau tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, engkau tidak membalas dendam, maka engkau sedang berbuat baik kepada dirimu sendiri. Engkau sedang menghargai dirimu, masa depanmu, anak cucumu. Engkau sedang mewariskan hal yang indah kepada anak cucumu. Jadi balas dendam itu bisa beranak cucu. Apakah balas dendam itu kemudian bisa beranak cucu? Saya koreksi kalimatnya. Bisa. Karena kita sedang mewariskan sebuah karakter yang negatif kepada anak cucu kita. Dan itu berbahaya. Karena kejahatan dilawan dengan kejahatan, itu hanya akan merusakkan semua pihak. Percayalah, yang kita perjuangkan adalah bukan kemudian kita melawan bakteri jahat dengan bakteri yang jahat. Kita sedikit belajar dari ilmu kedokteran. Bakteri baik disebut itu namanya itu probiotik. Kita perlu perbanyak probiotik dalam kehidupan kita, di dalam tubuh kita, di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita, di dalam kehidupan spiritual kita. Probiotik adalah bakteri yang baik yang akan mengatasi berbagai macam infeksi di dalam tubuh kita. Dia bisa melawan kanker, dia bisa memberikan dampak positif. Itu probiotik di dalam kehidupan secara fisikal tubuh kita. Probiotik yang baik artinya juga harus ada dalam kehidupan kita, yaitu kebaikan-kebaikan Allah yang kita sudah terima, yang hadir di dalam seluruh kehidupan kita, dari ujung kepala sampai kepada ujung kaki. Engkau dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan Allah dalam hidup kita. Engkau tidak pernah akan menjadi direndahkan, harga dirimu menjadi terbuang, karena engkau membalas kejahatan dengan kebaikan. Membalas kejahatan dengan kebaikan bukan berarti membiarkan orang terus berbuat jahat, tapi artinya mempercayakan semua kehidupan ini ada di dalam tangan Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jadilah pribadi probiotik. Membalas dendam adalah tindakan yang hanya mengumpulkan bakteri-bakteri jahat dalam hidup kita, merusak dirimu dan merusak orang lain. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang menghadapi rintangan dan masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa dan mengharapkan sesuatu, biar Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, cara, dan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami semua Tuhan, agar dalam kehidupan kami punya bakteri-bakteri yang baik, yaitu probiotik. Probiotik adalah mikroorganisme yang diberikan oleh Allah di dalam karakter yang baik, kehidupan yang baik, manusia baru yang diubahkan oleh Tuhan. Agar kami tidak mewariskan balas dendam kepada anak cucu kami, tetapi mewariskan karakter Kristus kepada anak cucu kami yang membuat masa depan kami menjadi baik, kehidupan kami menjadi baik, dan fokus hidup kami pun menjadi benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, tetap sehat. Ingat, jangan balas dendam, karena balas dendam bisa beranak cucu. Biarlah kita menjadi bakteri yang baik, probiotik di dalam kehidupan kita dan untuk
memberi manfaat buat anak cucu kita. Shalom, amin.